Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Muhammad Ihsan Fadlullah SIP MPA selaku pembimbing 1 dan Ibu Rati SAP MAP selaku pembimbing 2. Dan juga saya hormati dosen penguji Ibu Nila Wahyuni SAP MAP selaku ketua penguji, Ibu Roza Lesmana SIP MSI selaku sekretaris penguji, dan Ibu Anissa Aulia Putri SAP MAP selaku anggota penguji. Perkenalkan, saya Tegar Sukma Syukur dengan NIM 2184-2032. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Kinerja Pelayanan Kebersihan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Parangpanjang pasca pengurangan tenaga non-ASN Kota Parangpanjang. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Secara konseptual pelayanan publik, kebersihan perkotaan merupakan indikator penting dari efektivitas penyelenggaraan layanan. Ketidaktercapaian standar pelayanan kebersihan tidak semata-mata menimbulkan masalah operasional, tetapi merefleksikan kelemahan sistemik yang mencakup tahap perencanaan, alokasi anggaran, hingga pelaksanaan di lapangan. Di Indonesia, pengelolaan sampah dan kebersihan sebenarnya telah dimiliki dasar regulasi yang cukup kuat. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah beserta aturan pelaksanaannya. Meskipun demikian, pada tataran implementasi daerah masih ditemukan ketimpangan yang signifikan antara ketentuan normatif dan realitas praktik pelayanan kebersihan sehari-hari. Timbulan sampah beberapa tahun terakhir di Indonesia, pada tahun 2019 tercatat sekitar sebanyak 27 juta ton timbulan sampah, dan data terakhir pada tahun 2024 sebanyak sekitar 38 juta ton. Dan timbulan sampah tertinggi terdapat pada tahun 2023, yaitu sebanyak sekitar 43 juta ton. Data ini memperlihatkan bahwa produksi sampah tiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pemerintah perlu untuk memikirkan cara untuk mengelolanya dengan baik agar permasalahan yang muncul dapat diatasi. Fenomena yang terjadi di Kota Parangpanjang sendiri sudah terjadi pengurangan tenaga kerja sebesar kurang lebih sekitar 50% dari total kekuatan personal semula. Pengurangan sebanyak 88 orang dari total 173 petugas merupakan angka yang sangat signifikan dalam konteks pelayanan publik. Kebijakan ini diimplementasikan secara efektif pada 1 April, yang merupakan mandat nasional yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Parangpanjang nomor 800.1.2/111/BKPSDMPP _3/2025 tentang larangan perpanjangan masa kerja dan atau pengangkatan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Parangpanjang. Kekurangan personel secara signifikan menyebabkan sistem pelayanan kebersihan di Kota Parangpanjang mengalami beberapa hambatan operasional. Di antaranya yaitu keterlambatan pengangkutan, rute yang biasanya diangkut 2 kali sehari tereduksi menjadi 1 kali, bahkan menunggak hingga beberapa hari. Dampak lainnya yaitu kemunculan sampah liar. Pembongkaran TPS permanen tanpa edukasi memadai memicu titik-titik tumpukan sampah baru yang dapat dilihat pada beberapa foto di kanan. Selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap dokumen laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJP, terlihat adanya fenomena stagnasi bahkan penurunan kualitas outcome pelayanan kebersihan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi presentasi penanganan sampah tercatat sebesar 82,20%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 72%. Namun, pada tahun 2024, meskipun target penanganan dinaikkan menjadi 80%, realisasi pencapaian justru mengalami penurunan menjadi 81,32%. Meskipun angka ini masih berada di atas target, tren penurunan realisasi ini mengindikasikan adanya gangguan pada kapasitas operasional dinas dalam menangani volume sampah yang masuk. Kebijakan penghapusan tenaga non-ASN tidak hanya berdampak pada dimensi sumber daya manusia, tapi juga tercermin secara langsung dalam perubahan struktur anggaran operasional dinas. Berdasarkan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2025, terlihat adanya pengurangan anggaran yang cukup substansial pada sejumlah pos strategis. Data dalam dokumen tersebut memperlihatkan adanya penurunan pada belanja operasi
terutama pada pos belanja barang dan jasa. Berkurangnya alokasi anggaran pada komponen tersebut mengindikasikan melemahnya kapasitas fiskal dinas untuk menjaga intensitas dan kontinuitas pelayanan kebersihan sebagaimana pada periode sebelumnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Peneliti menyusun rumusan masalah, yaitu bagaimana kinerja pelayanan kebersihan oleh dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan lingkungan hidup Kota Parangpanjang pasca pengurangan tenaga non-ASN di Kota Parangpanjang. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kinerja pelayanan kebersihan oleh dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan lingkungan hidup Kota Parangpanjang pasca pengurangan tenaga non-ASN di Kota Parangpanjang. Selanjutnya, manfaat teoritis. Itu dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur kinerja melalui validasi empiris sistem kinerja di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, hasilnya menjadi referensi akademis dalam mengkaji dampak kebijakan rasionalisasi pegawai terhadap efektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Itu penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah kota Parangpanjang dalam mengelola beban kerja dan motivasi pegawai pasca penghapusan tenaga non-ASN. Selain itu, hasilnya diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta profesionalisme aparatur dalam menjaga kualitas layanan kebersihan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan beberapa studi penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian dari Sutanti Putri Ngabito, Ismet Sulila, dan Yanti Aneta pada tahun 2024 dengan judul Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Bidang Kebersihan dalam Penanganan Sampah di Kota Gorontalo. Yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sinima Luambo, Irwan Nasution, dan Agus Suharyanto pada tahun 2022 dengan judul Efektivitas Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Lingkungan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kiki Hardianti dan Ari Subowo pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah. Dan keempat yaitu Christian W. Wicaksono dan Christian Evander Yosaputra Lesmusa pada tahun 2022 dengan judul Manajemen Proses Pengelolaan Sampah oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Studi kasus di Pasar Kota. Selanjutnya, teori penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengukuran kinerja oleh Agus Dwianto. Agus Dwianto menegaskan bahwa kinerja memiliki makna yang lebih komprehensif, yakni kemampuan organisasi dalam mentransformasikan sumber daya yang dimilikinya menjadi hasil yang sejalan dengan tujuan institusional. Menurutnya, penilaian kinerja aparatur tidak cukup hanya bertumpu pada capaian administratif, melainkan harus mencakup aspek responsivitas dan mutu pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja merupakan hasil interaksi antara kapasitas individu dan efektivitas sistem organisasi dalam pencapaian sasaran strategis. Agus Dianto menggunakan 5 indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu yang pertama, produktivitas, yang kedua, kualitas layanan, yang ketiga, responsivitas, yang keempat, responsibilitas, dan kelima, akuntabilitas. Dan itu skema pemikiran yang dapat dilihat sebagai berikut, yang dimulai dari Surat Menteri Pan-RB nomor B garis miring 5993 garis miring M.SM.01.00 garis miring 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1 garis miring 227 garis miring SJ. Lalu Surat Edaran Wali Kota Parangpanjang nomor 800.1.2 garis miring 152 garis miring BK PSDM PP garis miring 3 garis miring 2025 tentang larangan perpanjangan masa kerja dan atau pengangkatan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Parangpanjang. Selanjutnya yaitu pemerintahan non-ASN di Dinas Perkim LH Kota Parangpanjang pada bidang kebersihan. Dan dilanjutkan bagaimana kinerja pelayanan kebersihan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Parangpanjang pasca pengurangan tenaga non-ASN di Kota Parangpanjang. Lalu, analisis kinerja pelayanan kebersihan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Parangpanjang pasca pengurangan tenaga non-ASN di Kota Parangpanjang. Lalu, dilanjutkan dengan teori pengukuran kinerja menurut Agus Dianto dengan 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Yang pertama, kinerja. Kinerja merupakan
sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merepresentasikan tingkat pencapaian atau sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang diukur melalui parameter tertentu yang relevan dengan tanggung jawab dan fungsi jabatan. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan manifestasi dari kewajiban aparatur pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Cakupan ini meliputi penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas guna menjamin terpenuhnya hak-hak dasar masyarakat secara adil dan prima. Selanjutnya, definisi operasional berdasarkan teori pengukuran kinerja menurut Agustianto. Menurut teori pengukuran kinerja Agustianto terdapat 5 variabel. Yang pertama yaitu produktivitas dengan indikator efisiensi pelayanan, efektivitas pelayanan. Yang kedua, kualitas layanan dengan indikator kepuasan masyarakat. Yang ketiga, responsivitas dengan indikator daya tanggap organisasi dan prioritas dan program pelayanan kebersihan. Yang keempat, yaitu responsibilitas dengan indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip administrasi. Variabel kelima yaitu akuntabilitas dengan indikator pertanggungjawaban organisasi. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan dasar penelitian pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Peranan peneliti, yaitu peneliti memegang peran sentral sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul data primer serta bertanggung jawab dalam melakukan pembedahan data, interpretasi temuan, hingga merumuskan kesimpulan akhir penelitian secara sistematis. Selanjutnya, proses penelitian, yaitu penelitian dilakukan secara sistematis melalui tahap perizinan, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Selanjutnya, unit analisis. Pada penelitian ini, unit analisisnya yaitu lembaga, yang merupakan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Parangpanjang. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, reduksi data, yang ketiga, penyediaan data, dan keempat, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum Kota Parangpanjang. Kota Parangpanjang merupakan salah satu kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki posisi strategis di jalur lintas regional antara Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Secara geografis dan topografis, kota ini memiliki luas wilayah kurang lebih 23.000 km persegi yang terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya sebagai kota berhawa sejuk. Secara administratif, Kota Parangpanjang terbagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Parangpanjang Barat dan Kecamatan Parangpanjang Timur, yang secara keseluruhan membawahi 16 kelurahan. Meskipun memiliki luas wilayah yang sangat terbatas, kota ini tergolong cukup padat dengan total penduduk pada tahun 2025 mencapai 60.264 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.620,17 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya itu gambaran umum Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Parangpanjang. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Parangpanjang merupakan perangkat daerah strategis yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2016 sebagai pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan pemukiman, dan lingkungan hidup. Instansi ini memiliki tugas pokok membantu wali kota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tersebut dengan lingkup tanggung jawab yang mencakup 5 sub urusan perumahan dan kawasan pemukiman serta 11 sub urusan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. Visi dinas yaitu terwujudnya pengelolaan perkotaan yang amanah dan berwawasan lingkungan, diimplementasikan melalui misi pembangunan kawasan hunian yang layak serta peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2024, struktur organisasi dinas ini terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, serta 3 bidang teknis, yaitu bidang perumahan dan pemukiman, bidang penataan dan
bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, serta bidang pengelolaan persampahan limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang menjadi unit utama dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan kota Prambanan. Bab 5, temuan dan analisis data. Yang pertama, produktivitas. Pada produktivitas terdapat dua indikator, yaitu yang pertama, efisiensi pelayanan. Temuan pada lapangan menunjukkan terjadinya efisiensi yang bersifat paradoksal pasca pengurangan tenaga non-ASN sebesar 50,87% dan kontraksi anggaran belanja barang dan jasa sebesar 20,80%. Untuk menjaga output pelayanan tetap berjalan, Dinas melakukan strategi adaptif berupa pengalihan tugas lintas unit, perubahan pola pengangkutan menjadi 2 trip harian, serta peningkatan beban kerja individual petugas lapangan. Meskipun operasional tetap terjaga, efisiensi ini dicapai dengan mengorbankan durasi kerja petugas yang melampaui batas standar normal dan pemindahan beban finansial kepada masyarakat melalui kenaikan tarif retribusi. Yang B, yaitu efektivitas pelayanan. Pelayanan kebersihan belum sepenuhnya efektif karena realisasi capaian pengelolaan sampah sebesar 96,63% masih berada di bawah target yang ditetapkan, yakni 99,24%. Masalah utama terletak pada anjloknya volume pengurangan sampah di sumber secara signifikan dari sekitar 3.000 ton menjadi hanya 65 ton, serta kendala teknis hilir berupa kegagalan pengadaan alat pengelolaan sampah dan kondisi TPA yang sudah overload. Akibatnya, sistem pelayanan saat ini sangat bergantung pada aktivitas pengangkutan langsung ke TPA, sementara program preventif dan pengelolaan lanjutan belum berjalan maksimal, sehingga beban penanganan sampah di tingkat hilir terus meningkat. Kesimpulan dari analisis variabel produktivitas menunjukkan bahwa Dinas Parkir LH Kota Prambanan telah berupaya maksimal mempertahankan output pelayanan melalui strategi adaptasi operasional di tengah keterbatasan input yang kritis. Meskipun secara administratif target capaian belum sepenuhnya terpenuhi, instansi berhasil menjaga kontinuitas layanan kebersihan kota dengan melakukan efisiensi tenaga kerja dan penyesuaian sistem pengangkutan. Selanjutnya, yang kedua, kualitas layanan. Dengan penilaian indikator kepuasan masyarakat. Secara administratif, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah atau IKPS mencatat capaian yang cukup tinggi sebesar 98,60% pada tahun 2024. Namun, secara faktual di lapangan terdapat peningkatan keluhan masyarakat terkait keterlambatan pengangkutan sampah, berkurangnya jangkauan area penyapuan jalan, serta ketidakseimbangan antara kenaikan tarif retribusi dengan kualitas layanan yang diterima. Dinas juga belum memiliki instrumen formal berupa survei kepuasan masyarakat yang terstandarisasi dan berkala untuk mengukur kualitas layanan secara objektif, sehingga penilaian kinerja saat ini masih bersifat reaktif berdasarkan aduan insidentil. Kesimpulan dari analisis variabel kualitas layanan menunjukkan bahwa meskipun data administratif menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif baik, terdapat kesenjangan antara persepsi publik dengan kualitas layanan aktual di lapangan. Dinamika pelayanan pasca pengurangan tenaga non-ASN memicu peningkatan keluhan yang belum tertangani secara sistematis karena absennya sistem pengukuran kinerja berbasis kepuasan masyarakat. Ketiga, responsivitas. Indikator pertama yaitu daya tanggap organisasi. Temuan pada lapangan menunjukkan bahwa daya tanggap dinas masih bersifat reaktif karena belum tersedianya sistem pengelolaan pengaduan yang terstandarisasi dan resmi. Masyarakat saat ini hanya mengandalkan kanal tidak resmi seperti pesan WhatsApp pribadi kepada kepala bidang atau melalui media sosial dinas, yang menyebabkan beban komunikasi yang tinggi bagi pimpinan di tengah keterbatasan jumlah staf. Mekanisme penanganan ketidakhadiran petugas lapangan juga masih bersifat manual, di mana petugas harus mencari pengganti secara manual hingga kestabilan operasional rute harian menjadi rentan terhadap kekosongan pelayanan. Indikator selanjutnya yaitu prioritas dan program pelayanan kebersihan. Dinas Parkir LH telah mengambil langkah taktis melalui penetapan zonasi prioritas pelayanan yang fokus pada area wajah kota seperti pasar pusat dan jalan protokol, sesuai dengan arahan pimpinan daerah. Dinas juga mulai menerapkan pola kolaborasi lintas instansi dengan Satpol PP untuk menangani penumpukan sampah liar serta menggerakkan program gotong royong atau korve bagi ASN internal sebagai bentuk adaptasi terhadap minimnya tenaga lapangan. Namun, efektivitas program pemberdayaan masyarakat masih rendah, dibuktikan dengan rendahnya realisasi anggaran kegiatan peningkatan peran serta masyarakat yang hanya mencapai 22,34%.
hingga jangkauan edukasi pemilahan sampah tingkat rumah tangga masih sangat terbatas. Kesimpulan dari analisis variabel responsivitas menunjukkan bahwa Dinas PKMLH Kota Padang Panjang telah menunjukkan sikap adaptif dalam penyusunan prioritas layanan, namun belum didukung oleh sistem manajemen pengaduan yang memadai. Kinerja responsivitas dinas masih bersifat reaktif dan bergantung pada inisiatif personal, baik dalam hal penanganan keluhan masyarakat maupun pemenuhan tenaga lapangan. Variabel selanjutnya yaitu responsibilitas dengan indikator pelaksanaan sesuai prinsip administrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas PKMLH Kota Padang Panjang telah memiliki landasan hukum yang komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nasional hingga Peraturan Wali Kota yang menjadi legitimasi bagi setiap tindakan operasional dinas. Secara prosedur, dinas tetap berpedoman kepada 6 dokumen standar operasional prosedur atau SOP tahun 2022 yang mencakup seluruh rangkaian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara prosedur tertulis dengan praktik aktual di lapangan, seperti kebijakan pengalihan tugas petugas taman menjadi petugas angkutan sampah yang dilakukan secara informal tanpa adanya perubahan atau pembaruan dokumen SOP secara resmi. Proses pengurangan tenaga non-ASN sendiri telah dijalankan secara bertahap dan terstruktur sesuai regulasi kepegawaian nasional sejak April hingga Desember 2025. Kesimpulan dari analisis variabel responsibilitas menunjukkan bahwa Dinas PKMLH Kota Padang Panjang secara umum telah memenuhi kaidah administrasi yang baik dengan menjalankan seluruh aktivitas operasional di bawah koridor hukum yang jelas. Meskipun instansi menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, terdapat celah dalam konsistensi prosedural akibat adanya kebijakan teknis yang bersifat insidental dan tidak formal. Yang kelima, akuntabilitas dengan indikator pertanggungjawaban organisasi. Dinas PKMLH telah menjalankan mekanisme akuntabilitas vertikal dan horizontal secara formal melalui penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP setiap tahun sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Secara administratif, sebagian besar sasaran strategis telah tercapai dengan capaian IKPS sebesar 98,60% pada tahun 2024. Namun terdapat catatan serius terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran, di mana serapan anggaran program pengelolaan persampahan mengalami penurunan menjadi 72,67% pada tahun 2025, yang dipicu oleh kendala kegagalan pengadaan alat pirolisis dan permasalahan legalitas lahan TPA. Secara eksternal, Dinas telah melakukan transparansi melalui media sosial, namun akuntabilitas kepada publik belum optimal karena absennya survei kepuasan masyarakat yang berkala dan mandiri sebagai instrumen kontrol sosial. Kesimpulan dari analisis variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa Dinas PKMLH Kota Padang Panjang telah berhasil memenuhi kewajiban pertanggungjawaban administratif kepada pimpinan daerah dan legislatif dengan transparan, termasuk dalam mengakui kegagalan program kerja yang dihadapi. Namun, akuntabilitas kepada masyarakat selaku pengguna layanan masih perlu diperkuat. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Kinerja pelayanan kebersihan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang pasca pengurangan tenaga non-ASN menunjukkan kondisi yang bervariasi di seluruh dimensi pengukuran Agus Dwianto. Secara produktivitas, Dinas mampu mempertahankan output melalui penyesuaian operasional meskipun efektivitas realisasi penanganan sampah masih di bawah target dan beban kerja individual petugas meningkat drastis. Kualitas layanan dan responsibilitas dinilai masih reaktif akibat belum tersedianya instrumen survei kepuasan serta kanal pengaduan resmi yang terstandarisasi. Sementara pada aspek responsibilitas dan akuntabilitas, operasional dinas tetap patuh pada SOP dan transparansi pelaporan formal meskipun terdapat ketidaksinkronan antara prosedur tertulis dengan praktik lapangan akibat keterbatasan sumber daya. Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi meliputi beban kerja yang tidak seimbang, keterbatasan armada, serta belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber, yang menuntut adanya langkah perbaikan sistemis melalui penguatan manajemen kinerja dan instrumen evaluasi. Selanjutnya, saran. Yang pertama, Dinas perlu mengusulkan penambahan petugas lapangan melalui mekanisme outsourcing atau rekrutmen P3K untuk menyeimbangkan beban kerja petugas yang telah melampaui batas ideal. Yang kedua, melakukan pembaruan dan formalisasi standar operasional prosedur
atau SOP agar relevan dengan kondisi operasional lapangan pasca pengurangan tenaga non-ASN. Yang ketiga, yaitu membangun sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang terstandarisasi, terintegrasi, dan memiliki kejelasan standar waktu penanganan. Yang keempat, melaksanakan survei kepuasan masyarakat atau SKM secara mandiri dan berkala sebagai instrumen formal untuk mengukur serta mengevaluasi kualitas layanan. Yang kelima, meningkatkan intensitas dan jangkauan program edukasi pengurangan sampah dari sumber kepada masyarakat dengan mendiversifikasi metode sosialisasi yang lebih luas. Terima kasih. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.